Saat itu Yiran bersiap-siap untuk menghadiri acara jamuan selamat datang untuk dirinya, tapi ia kecewa karena yang hadir di sana bukanlah Qian melainkan Wu Jun yang diutus oleh Qian untuk menemani dirinya. Wu Jun juga memberikan hadiah buket bunga kepada Yiran. Mereka berdua pun terlihat asyik mengobrol satu sama lain. Setelah acara makan malam selesai, Yiran pun pulang sendirian. Ia tampak sangat sedih dan kecewa karena Qian tidak jadi menemaninya malam itu. 切合，我好不容易来到了你的身边，你为什么还是看不到我？ Keesokan harinya Yiran menemui Qian di ruangannya. Ia melaporkan mendapatkan beberapa kasus dan ingin mendiskusikannya dengan Qian, tapi Qian menolaknya karena ia akan melakukan perjalanan bisnis. Qian pun minta Yiran untuk berkonsultasi dengan Wu Jun. Sikap dingin dan cuek Qian membuat Yiran kembali kecewa. Hal tersebut pun membuat Yiran mencari tahu kenapa Qian bersikap dingin pada dirinya. Ia pun membuka handphonenya dan melihat foto-foto kedekatan Qian bersama Cheng Yao. Yiran tak menyangka seorang pengacara pemula akan bersaing dengan dirinya. Tak ingin kehilangan muka, ia pun tampak merencanakan sesuatu yang buruk pada Cheng Yao. Benar saja, tak lama setelah itu Yiran pun menyebarkan gosip kepada salah seorang karyawan yang bernama Wang Lu bahwa ada hubungan asmara tersembunyi antara Qian dan Cheng Yao. Tak lama setelah itu gosip hubungan Qian dan Cheng Yao pun sudah tersebar di sebagian karyawan kantor Junheng. Cheng Yao dan Tan Ying merasa aneh dan heran siapa yang menyebarkan gosip tersebut sebab mereka sudah merahasiakannya serapat mungkin. Saat itu Wang Lu bersama dua rekannya yang lain sedang bergosip mengenai kedekatan Cheng Yao dan Qian. Tak lama kemudian Cheng Yao juga ada di sana. Cheng Yao heran karena tiba-tiba saja mereka buru-buru ingin membantu dan melayani dirinya membuatkan minuman hingga membuat Cheng Yao gelagapan yang akhirnya gelas yang dipegang Cheng Yao jatuh ke lantai. Tak hanya itu, Wang Lu juga menyindir Cheng Yao dengan sebutan istri bos. Dan tak lama Yiran juga ada di sana dan berpura-pura memarahi Wang Lu. Ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Yiran untuk memojokkan Cheng Yao di hadapan para karyawan. Bak seorang pahlawan, Yiran pun menetralisir dan berpura-pura seolah-olah membela Cheng Yao. Cheng Yao pun jadi heran dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Lalu Yiran meminta Cheng Yao untuk menghadap ke ruangannya. Di sana Cheng Yao minta maaf jika masalah pribadinya telah mempengaruhi rekan-rekannya yang lain. Keahlian Yiran dalam mengajukan pertanyaan telah membuat Cheng Yao dengan polosnya mengakui hubungannya dengan Qian. Ia juga menceritakan awal mula berkencan dengan Qian yang tentu saja membuat Yiran cemburu dan semakin sakit hati. Saat itu Bao memberitahu Qian bahwa ia mendapatkan pesan di grup yang mengatakan perusahaan menyebarkan rumor hubungan Qian dan Cheng Yao. Bao pun tak tahu siapa yang menyebarkan rumor tersebut. Kemudian Qian langsung mencoba menghubungi Cheng Yao tapi nomornya tidak aktif dan ia pun berniat untuk menemui Cheng Yao. Keesokan harinya Cheng Yao masuk kerja seperti biasanya dan semua karyawan di kantor tersebut memelototi kedatangan Cheng Yao. Tan Ying yang sudah tahu perasaan hati Cheng Yao mencoba menenangkannya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Qian sudah ada di sana dan langsung menggenggam erat tangan Cheng Yao. 各位，既然大家都已经知道了，我就不用再隐瞒了。我和程瑶是恋人关系，程瑶是我钱恒的女朋友。 Dan Cheng Yao tentu saja sangat bahagia mendengar pengakuan Qian, apalagi Qian mengakui bahwa bukan Cheng Yao yang merayunya tapi ia sendirilah yang lebih dulu menyukai kemudian merayu Cheng Yao. Mendengar hal tersebut semua karyawan terdiam termasuk juga dengan Yiran yang tentu saja membuat ia sakit hati dan cemburu. Kemudian Cheng Yao mengungkapkan bahwa ia selalu menempatkan pekerjaannya di atas kehidupan pribadi dan ia tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan hubungannya dengan Qian untuk mencari keuntungan sendiri. Untuk menghindari kecurigaan ia pun menyerahkan kasus perwalian yang ia tangani kepada Bao. Qian pun akhirnya membolehkan hubungan sesama rekan sekantor asal tidak mengganggu pekerjaan yang membuat semua karyawan menjadi sangat gembira. Cheng Yao juga mengatakan untuk pindah pekerjaan ke tim yang dipimpin Yiran. Tak lama setelah itu tanpa curiga sedikit pun Qian menemui Yiran dan mengucapkan terima kasih karena sudah membela Cheng Yao. Yiran pun menerima dengan senang hati perpindahan pekerjaan Cheng Yao ke dalam timnya dan ia berjanji akan menjaga Cheng Yao dengan sebaik-baiknya. Saat itu Cheng Yao bersiap mengemasi barangnya karena ia akan pindah. Rekan-rekannya terutama Bao tampak sedih dengan kepergian Cheng Yao dan berat untuk melepaskannya padahal pindahnya masih di ruangan yang sama.
Sebagai sahabat Tan Ying terlihat mengingatkan Cheng Yao akan drama yang mungkin saja dimainkan oleh Yiran, tapi Cheng Yao tetap berpikiran positif karena niatnya hanya ingin belajar dari Yiran. Kemudian Cheng Yao pun menemui Yiran guna melapor kepindahannya. Yiran pun memperkenalkan dua asistennya kepada Cheng Yao dan minta mereka untuk selalu menjaga Cheng Yao dengan baik. Di hari berikutnya Cheng Yao pun mulai melakukan pekerjaannya yang baru bersama dengan dua asisten lainnya. Cheng Yao terlihat masih bingung dengan apa yang akan ia kerjakan karena dua rekannya tersebut terlihat segan kepada Cheng Yao untuk minta bantuan karena mereka tahu bahwa Cheng Yao adalah istri bosnya. Tak ingin diperlakukan istimewa, Cheng Yao pun menemui Yiran di ruangannya. Ia minta apa yang bisa ia kerjakan dan kebetulan sekali saat itu asisten Yiran lagi sibuk, maka ia minta bantuan Cheng Yao untuk mengumpulkan bukti terhadap sebuah kasus. Pada scene selanjutnya Yiran meminta asistennya untuk ikut dengannya mengikuti pertemuan, tapi Cheng Yao tidak diajak sama sekali, lalu Cheng Yao melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan bukti. Di tengah perjalanan Cheng Yao dihubungi oleh Yiran dan meminta Cheng Yao kembali melakukan beberapa tugas lagi selama dalam perjalanan pulang. Cheng Yao pun heran seolah-olah ia diperlakukan layaknya karyawan magang. Di malam hari Cheng Yao tiba di rumah. Ia disambut oleh Qian yang terlihat kecewa karena masakan stiknya tidak sempurna alias gosong, tapi Qian langsung menyuruh Cheng Yao untuk istirahat karena sudah berjalan sepanjang hari. Tak lupa Qian juga memijat kaki kekasihnya itu. Kemudian Qian membuatkan minuman jus untuk Cheng Yao dan Qian terus memanjakan kekasihnya tersebut karena selama ini ia sibuk melakukan perjalanan bisnis, akan tetapi besok malam ia berjanji akan bersama Cheng Yao makan malam bersama untuk merayakan 100 hari hubungan mereka. Keesokan harinya saat di kantor Cheng Yao sedang sibuk mencari hadiah untuk Qian, tak disangka tiba-tiba Yiran juga ada di sana. Ia pun sedikit nyinyir perihal hadiah kalung yang akan diberikan Cheng Yao pada Qian, kemudian Yiran meminta Cheng Yao untuk ikut ke ruangannya. Di sana Yiran memperlihatkan sebuah tas mewah dan sedikit menceramahi serta merendahkan penampilan Cheng Yao yang sangat sederhana, tapi akhirnya Yiran juga memuji kemampuan Cheng Yao dalam menangani pekerjaannya. Maka dari itu ia pun kembali memberikan tugas kepada Cheng Yao walaupun tugas tersebut sedikit agak sulit karena berkaitan dengan perwalian dalam bahasa Inggris, tapi Cheng Yao tetap semangat untuk mengerjakannya. Pada scene selanjutnya Qian terus saja memperhatikan Cheng Yao yang sedang serius mengerjakan pekerjaannya. Saat jam makan siang Qian pun membawakan makanan untuk kekasihnya tersebut. Lalu ketika mereka sedang asyik tiba-tiba saja Yiran menghubungi Cheng Yao untuk menanyakan tugas yang sudah ia kerjakan. Saking sulitnya Cheng Yao belum selesai mengerjakan tugas tersebut, tapi Yiran malah kembali memberikan beberapa tugas baru kepada Cheng Yao. Dengan berat hati Cheng Yao tetap mengerjakan tugas yang diberikan atasannya tersebut walaupun nanti malam ia akan bertemu dengan Qian untuk makan malam bersama sebelum Qian melanjutkan perjalanan bisnisnya. Malam itu Qian terus menunggu Cheng Yao yang masih belum juga datang di kantornya. Yiran pun sempat menyapa Qian yang terlihat gelisah. Sementara itu Cheng Yao baru saja selesai mengikuti pertemuan, ia pun buru-buru pulang ke rumah tapi ternyata Qian sudah tidak ada lagi di rumah yang membuat Cheng Yao menjadi sedih. Tak lama kemudian Qian pun muncul dengan membawakan sebuah hadiah kue peringatan 100 hari mereka berpacaran. 100天快乐。